Sehingga banyak anak-anak yang mengambil keputusan juga kadang-kadang tanpa pertimbangan yang matang kayak gitu, terburu-buru atau mungkin hanya mengikuti teman-temannya saja gitu ya. Halo Mas Ender, perkenalkan nama saya Erika Kamaria Yamin, biasa dipanggil Erika. Saya adalah psikolog pendidikan dan juga hipnoterapis dari Adi Gunawan Institute. Sehari-harinya sekarang saya berpraktek sebagai psikolog dan juga sebagai hipnoterapis. Salam kenal semuanya. Nah, ini juga perlu keseimbangan atau perlu balance kayak gitu ya. Karena satu sisi anak itu kan memang dia punya ketertarikan sendiri, punya pendapat, punya minat. Tapi ingat bahwa anak itu masih butuh pendampingan dari orang tua. Kenapa? Karena proses berpikir anak sebenarnya terutama untuk mengambil keputusan itu baru matang di usia 20 tahun lebih kayak gitu, atau usia dewasa awal seperti itu. Sehingga banyak anak-anak yang mengambil keputusan juga kadang-kadang tanpa pertimbangan yang matang kayak gitu, terburu-buru atau mungkin hanya mengikuti teman-temannya saja gitu ya. Saya beberapa kali melihat anak-anak ada yang aku mau kuliah ke luar negeri gitu. Kenapa? Karena teman-teman aku semuanya keluar negeri, makanya aku mau keluar negeri juga. Nah, kalau di situ kan kelihatan nih ya, alasannya itu belum cukup kuat nih untuk dia sebenarnya mau kuliah ke luar negeri itu kenapa sih kayak gitu. Jadi butuh bimbingan dari orang tua juga gitu. Nah, bagaimana menyikapinya? Kuncinya itu adalah dua, observasi dan juga komunikasi gitu ya. Orang tua mengobservasi anak sepanjang tumbuh kembang anak. Nah, biasanya kelihatan kan anak ini karakternya itu lebih kemana, minatnya lebih kemana gitu ya. Karena kalau ngomongin soal minat anak, kalau mau diseriusin itu kan mesti lihat juga bagaimana karakter anak, cocok nggak sih nanti dia dengan bentuk pekerjaannya nanti yang ada di masa depan seperti itu, apakah cocok dengan karakter anak juga kayak gitu kan. Jadi ketika orang tua observasi dan juga apalagi rutin komunikasi dengan anak gitu ya, mungkin orang tua bisa mengetahui polanya atau payungnya, kira-kira anak aku ini tuh dia model yang kayak gimana sih, apakah dia model yang suka kerja di dalam ruangan atau dia orang yang model kerja di luar ruangan, suka kerjaan yang terstruktur atau suka kerjaan yang malah lebih art yang gak terstruktur kayak gitu kan. Bidang-bidang apa yang mungkin anak minati seperti itu. Dan kalau ngomong soal minat sebenarnya gak terbatas hanya satu aja loh. Kadang-kadang banyak orang tua dan juga anak-anak yang ngerasa bahwa oh minat ini aja, enggak sebenarnya kayak gitu ya. Minat itu bisa ada beberapa ya. Jadi bisa aja ada orang-orang yang mungkin kerja di satu bidang kayak gitu ya. Misal mungkin saya sebagai psikolog, tapi mungkin saya punya hobi lain nih, hobi menulis kayak gitu kan. Dan dua-duanya itu sebenarnya berjalan bersama, ya boleh-boleh aja gitu. Karena kita lihat sekarang dunia berkembang gitu kan, bisa ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan gitu ya, jenis-jenis profesi yang mungkin dulu nggak ada atau bahkan nggak terbayang kayak gitu. Jadi jangan batasi minat hanya pada satu hal aja, tapi bisa pada macem-macem gitu ya. Dan itu ketika anak sudah terbiasa untuk belajar, mempelajari hal baru gitu kan, mengembangkan minat di berbagai bidang-bidang baru, itu juga hal yang baik juga sebenarnya.